Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua kembali akan memberikan review gua untuk episode ke-6 atau episode terbaru dari Last Evaluation-nya Baby Monster. Tapi sebelum itu gua ngasih tahu dulu nih ke kalian yang nonton review ini. For your information ya, yang kita tonton di Last Evaluation itu adalah apa yang dilakukan member Baby Monster setahunan yang lalu guys. Ini tuh udah lama, bukan baru. Di salah satu episode-nya aja Jenny bahkan waktu itu rambutnya masih merah gitu. Jadi itu udah lama banget syutingnya. Jadi kalau kita dalam menonton Last Evaluation ini, dalam menonton penampilan member Baby Monster, masih ngerasa ada kurang-kurangnya, entah itu gua, entah itu lu gitu, ngelihat masih ada kekurangan dari mereka, ya wajar, itu masih dalam trainingnya mereka. Dan itu setahun yang lalu, gak mencerminkan sekarang. Gua yakin sekarang mereka jauh lebih hebat lagi daripada ketika Last Evaluation ini di syuting gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau di sini kan namanya nge-review, gua akan ngeliat, wah apa nih yang masih harus dibenerin dari mereka, dari penampilan mereka. Kalau kalian juga ngeliat kelemahan mereka, nggak ada masalah, tuangin aja gitu. Ini hanya review untuk masa trainer mereka setahun yang lalu, bukan mencerminkan mereka yang sekarang. Gue yakin mereka yang sekarang jauh lebih jago, jauh lebih hebat lagi daripada ketika Last Evaluation ini gitu ya. So langsung aja kita masuk ke reviewnya. Peserta pertama yang tampil di sini adalah Chiquita, karena di episode sebelumnya kita udah diliatin Chiquita pas latihan untuk lagu ini. Seperti yang kita tahu, sebelum tampil untuk lagu ini, Chiquita terkena COVID gitu. Jadi dia waktu latihannya lebih sedikit daripada teman-teman yang lain karena dia ternyata sempat kena COVID kan, udah sedih-sedih tuh di episode sebelumnya gitu. Nah, tapi Chiquita berhasil membuktikan kalau dia memang adalah anak ajaib. Gue harus bilang ya, Chiquita ini the real anak ajaib. Kalau kalian ngikutin gua selama ngebahas Baby Monster berhari-hari, berminggu-minggu sejak pertama kali teaser mereka dikeluarkan gitu, gua tuh ngomong, pasti kalian paham, gua tuh ngomong kalau favorit gua, suara member favorit gua adalah suara Chiquita. Gua memang suka suara yang alus-alus model Chiquita ini. Gua selalu bilang, ultimate bias gua adalah Jennie Blackpink. Tapi kalau vokalis Korea favorit gua adalah Suhyun Akmu. Kenapa? Karena gua lebih suka model suara kayak Suhyun Akmu ketimbang Jennie. Padahal Jennie adalah ultimate bias gua. Gua mah orangnya objektif gitu, yang mana yang gue suka. Kalau sebagai bias secara keseluruhan gitu, dari skill, bakat, dan lain-lain, gue milih Jennie gitu. Tapi kalau ditanya siapa suaranya yang gue suka, suaranya doang, gue lebih pilih Suhyun. Karena gue memang penyuka suara yang alus-alus, kayak nggak ada saringan di tenggorokan gitu. Sedangkan Jennie kita tahu suaranya berat gitu. Nah di sini Chiquita berhasil menunjukkan apa yang awal-awal gua suka gitu. Kemarin waktu yang mereka nampilin Don't Know What To Do Without You, kan mereka cover lagunya Blackpink itu gitu. Nah, di situ Chiquita ngambil nada tingginya terdengar seperti Rose. Chiquita sama Farita sama-sama terdengar seperti Rose gitu. Nah, di sini Chiquita kembali ke setelan awalnya. Dia nyanyiin lagunya Traitor-nya Olivia Rodrigo, dan inilah suara Chiquita yang gua suka. Bener-bener halus, bener-bener enak, dan gue seneng banget denger Chiquita nyanyi di sini. Nah, pertanyaannya lagi, apakah gua puas sama penampilan Chiquita di sini? Gua jawab, gua sangat puas. Jujur, di sini ada momen dimana Chiquita naikin nadanya 2 oktav gitu kan, yang di bagian akhirnya itu, dan itu bikin gua merinding. Gua bener-bener merinding di bagian itu. Cuman ada cumannya. Cumannya apa bang? Sekali lagi gua garis bawain dulu, gak ada yang salah sama penampilan Chiquita di sini. Gua puas banget. Dia sudah menyanyikan ini dengan baik dan benar. Bahkan tadi kan gua bilang bisa bikin gua sampai merinding dengan nada tingginya. Cuman Chiquita ini menurut gua memang belum paham makna lagunya. Jadi Chiquita udah tampil yang terbaik yang dia bisa, udah bagus banget gitu. Terus nadanya tuh sebegitu kuatnya, dia nyanyi dengan sangat powerful sampai bikin gua merinding. Tapi gua gak nyampe rasa lagunya. Dan ini kan Chiquita sendiri yang ngomong bahwa dia gak pernah dihianatin gitu. Jadi dia bingung cara mendalami ini lagu. Itu adalah udah usaha terbaik dia. Penampilan dia di situ adalah usaha terbaik dia untuk mendalami ini lagu, untuk supaya terlihat sedih, supaya terasa sedih gitu. Tapi kesedihan yang ditampilkan Chiquita untuk lagu ini memang kesedihan, bukan kesedihan orang yang dihianatin. Dan wajar karena Chiquita memang bilang bahwa dia gak pernah dihianatin gitu. Kata Chiquita, gue gak pernah dihianatin lagi. Nah,
Makanya kata gue, Cikita di sini udah tampil sangat bagus dan gue sangat puas. Cuma kalau ditanya apakah rasa lagunya sampai, nggak sampai. Karena ini dinyanyikan oleh anak-anak yang belum pernah dihianatin. Dia udah tampil sebaik yang dia bisa. Nah itu yang gue lihat gitu. Nah sekarang pertanyaannya, Bang emang bisa ya kalau misalnya lagu itu dinyanyikan oleh orang yang belum pernah mengalaminya jadi nggak ada rasanya? Bisa. Contoh gampang aja nih ya guys, buat kalian yang nggak tahu, biar kalian paham maksud gue tuh apa. Kalau kalian tahu Anang, Mas Anang, bapaknya Aurel, mertuanya Atta Halilintar, suaminya Ashanty, kalau kalian tahu. Dulu, mungkin banyak dari kalian belum lahir atau masih kecil pas era ini. Jadi dulu tuh sebelum Mas Anang ini nikah sama Ashanty, Mas Anang ini tuh istrinya adalah Krisdayanti, emak kandungnya Aurel gitu ya. Terus cerai lah mereka, katanya Krisdayanti ini udah deket sama orang lain dan akhirnya nikah lah sama Aurel. Waktu itu Mas Anang miskin tuh, tinggal sama Aurel gitu. Nah habis itu Mas Anang dalam keadaan miskin itu, dia nyiptain lagu, dia comeback dengan lagu berjudul Separuh Jiwaku Pergi. Buat kalian nih yang Gen Z yang mungkin gak tahu lagu itu, coba dengerin deh. Waktu lagu itu keluar, meledak se-Indonesia, nama Mas Anang langsung naik. Karena memang sesedih itu, dia nyanyi Separuh jiwaku pergi, memang indah semua. Gue aja suka banget lagu itu. Sampai sekarang, lagu itu masih sering gue dengerin gitu. Mas Anang melejit gara-gara lagu itu waktu itu. Karena dia lagi patah hati, abis cerai ditinggal KD, dia nyanyiin lagu judulnya Separuh Jiwaku Pergi. Dalam banget rasanya. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, meledak namanya si Indonesia karena lagunya memang nyangkut banget di hati banyak orang, sedihnya terasa gitu. Sekarang Mas Anang udah punya istri Ashanty, hidupnya udah bahagia, udah kaya raya, anaknya udah nikah lah, si Aurel udah nikah sama Atta Halilintar, nikahnya sama orang kaya juga. Intinya Mas Anang sekarang dalam keadaan bahagia. Pernah suatu saat gue nonton di acara TV waktu itu, Mas Anang coba nyanyiin Separuh Jiwaku Pergi lagi dong, Mas Anangnya nolak. Kata Mas Anang, gue udah gak bisa nyanyiin lagu itu. Dia masih hafal liriknya, tapi dia udah gak tahu rasanya, udah nggak bisa nyampein rasanya lagi. Dan waktu itu dicoba, gue lupa di acara TV apa gitu, dia coba nyanyiin Separuh Jiwaku Pergi, nggak ada lagi rasa sedih-sedihnya coy. Walaupun dia udah berusaha Separuh Jiwaku Pergi, nggak sedih lagi gitu. Karena sekarang dia dalam keadaan yang sangat bahagia, istrinya cantik, anaknya sehat-sehat, dia kaya raya gitu. Jadi memang rasa itu hanya bisa disampaikan ketika orang itu lagi merasakan gitu, atau pernah merasakan gitu. Mas Anang yang pernah merasakan itu aja sekarang nggak bisa nyanyiin lagu itu lagi karena dia udah nggak sedih gitu. Apalagi Cikita yang bilang dia nggak pernah dikhianatin. Terus dia, walaupun dia udah berusaha sedih nyanyi lagu ini, sedihnya Cikita itu bukan sedih dikhianatin karena dia nggak pernah dikhianatin. Paham ya? Jadi gitu. Jadi sekali lagi gue bilang, Cikita nggak jelek di sini. Cikita tampilnya sangat baik. Ini adalah yang terbaik yang bisa Cikita kasih. Tapi memang makna lagunya atau meaning lagunya jadi kagak sampai karena memang dia belum pernah dikhianatin. Sesimpel itu aja. Selanjutnya yang kedua tampil adalah Ruka. Gua langsung yang kayak, ini adalah penampilan gila dari Ruka. Gue bener-bener merinding sebadan badan. Dia menyanyikan lagu Astronaut the Ocean sama MTBD-nya atau menbungnya CL kan. Di awal sebelum dia tampil, Yang Hyunsuk sendiri bilang bahwa Ruka ini adalah yang paling hip hop di antara seluruh member Baby Monster, di antara ke-7-7-nya gitu. Ya, sebagai penampil nih ya, gue bilang sebagai penampil, Ruka ini punya attitude yang hip hop banget gitu. Makanya gue, kalau kalian ingat waktu gue pertama kali mereaction penampilan Ruka yang pertama di spill, yang dia nyanyi Voila, gue bilang dia kayak gabungan CL dan GD. Ketika dia diem, dia kayak CL, suaranya kayak CL, attitude-nya kayak CL. Pas dia bergerak, dia kayak G-Dragon menurut gue. Makanya kayak kata gue, ini kayak anak CL sama G-Dragon. Itu gue belum tahu Ruka aslinya seperti apa. Aslinya Ruka dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Setelah gue tahu, Ruka ini kayak dua kepribadian anjir. Di panggung dia swagnya parah, tumpah-tumpah. Di kehidupan nyata lucu banget Ruka itu buat gue ya. Nih ya, kalau kalian sadar, Ruka itu jauh loh umurnya dibandingin yang lain. Ruka itu kelahiran 2002. Yang tertua kedua tuh Parita 2005. Ruka ke Parita aja bedanya 3 tahun. Terus dari 2005, 2006, 2007 sampai 2008, 2009. Kan gitu kan berurutan 2005, ada yang 2006, ada yang kelahiran 2007, ada yang kelahiran 2008, ada yang kelahiran 2009. Terakhir Cikita gitu. Jadi Ruka ini tua sendirilah dibandingin yang lain gitu. Secara umur. Tapi secara pembawaan, secara wajah, secara badan dia bahkan kan di salah satu episode Behind the Scene dia pengen tinggi. Cikita bilang dia pengen tinggi, kata Ruka, gue juga pengen tinggi. Salaman mereka berdua. Dan artinya
kepribadian Ruka ini lucu dan seimut itu gitu. Bahkan di sini diperlihatkan ketika dia latihan menbong atau latihan untuk lagu NTBD ini, dia malah tetap kelihatan lucu gitu. Pas dia tampil, wah berubah total, anjay kata gue, nih orang punya dua kepribadian nih kata gue. Di panggung dia swagnya bener-bener kayak beda orang ya, antara Ruka di kehidupan sehari-hari sama Ruka ketika tampil. Ruka sempat bilang bahwa dia susah kan milih lagu gitu, dia lama sampai meditasi gitu. Dan pas tampil sekali lagi nggak mengecewakan, buat gua bagus banget. Attitude-nya, flow-nya, cara dia menyampaikan liriknya, kejelasan liriknya. Kan gua ngerti yang bahasa Inggris bukan yang bahasa Korea ya. Lirik-lirik dia yang berbahasa Inggris tuh gua ngerti dan gua ngerasa wah bagus banget penyampaiannya. Diksinya tuh nyampe banget, ekspresinya. Terus dia tahu beat kapan dia harus boom, boom, kapan dia harus gerak begini biar sama-sama beatnya gitu. Dan itu bener-bener kayak Ruka makan lagu yang dia tampilin, entah menbong, entah lagu Astronaut the Ocean-nya gitu. Dan untuk penulisan liriknya gue suka banget sih, dia udah hip hop banget. Yang dia ngomong bahwa bringing back YG DNA, dia mau mengembalikan DNA-nya YG yang swag gitu. Dan dia ngomongin bahwa Baby Monster bukanlah monster tanpa dia gitu, hanya sebatas baby gitu. Gue yang kayak keren banget, Ruka lu keren banget. Sekali lagi ya, pas tampil Ruka nggak ada obat. Gue bener-bener secara suara gue ngerasa dia CL. Dari tatapan dia gue ngerasa dia CL. Tapi pas lagi sehari-hari ya dia nggak ada CL-CL-nya, lucu banget, imut banget ini anak gitu. Dan satu hal yang menurut gue kenapa pas tampil di sini Ruka bener-bener bisa memberikan semuanya dan nggak kehalang apapun. Menurut gua alasannya adalah karena Ruka satu-satunya yang udah dewasa di antara member Baby Monster yang lain. Ini kan setahun yang lalu, berarti sekitar setahun yang lalu itu di usia Korea pun Ruka itu udah 20, dalam artian dia udah usia legal gitu. Jadi Ruka benar-benar bisa memberikan segalanya. Di sini tuh Ruka bisa nampilin seksi. Dia ada track-tracknya sedikit gitu. Dia bisa nampilin keseksian itu kan yang bong 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 kayak gitu. Kata gua Ruka boleh begitu gitu. Kalau yang lain masih anak-anak gitu. Kalau tampil begitu mungkin bakal nggak sesuai sama umurnya gitu. Kalau Ruka dia punya kelebihan umur dibanding teman-teman yang lain gitu. Sehingga ketika Ruka berattitude seksi, gue yang kayak gue sampai oh iya dia udah dewasa ya, wajar aja dia begitu gitu. Gue ngeliat Ruka yang kayak gue jatuh cinta gue sama Ruka. Nggak apa-apa dong, Ruka udah gede dong, iya dong, udah 20 dong umurnya. Di usia internasional aja umurnya Ruka udah 21 sekarang, 2003. Aman dong. Ruka doang yang aman emang di Baby Monster gitu. Intinya seperti itu gitu. Nah, selanjutnya yang tampil adalah Haram. Haram memilih lagunya Jamie Sullivan yang berjudul Pick Up Your Feelings. Di sini diperlihatkan sebelum dia tampil, Yang Hyunsuk bahkan udah memuji suaranya Haram, suara yang langka, suara yang bagus banget gitu. Terus dia di sini juga nambahin liriknya sendiri. Ya, liriknya bahasa Inggris lagi yang dia tulis. Nah, itu gue mempertanyakan apakah Haram juga adalah yang fluent berbahasa Inggris sehingga dia bisa nambahin lirik sendiri gitu. Dan kemarin-kemarin kan gue selalu bilang bahwa Haram ini badannya bongsor banget. Dia kalau sebelahan sama temen-temennya kayak dia udah dewasa sendiri, kayak member Blackpink barengan sama member Baby Monster gitu, ketika Haram barengan sama teman-temannya Baby Monster gitu. Tapi di sini akhirnya kita diperlihatkan Haram sehari-hari, bener-bener diperlihatkan wajahnya ketika dia dandan. Ternyata Haram ini hanya punya badan yang bongsor, mukanya bener-bener masih bocah juga gitu ya. Gua di sini akhirnya secara jelas ngelihat Haram. Kalau kalian ngikutin review-review gua kemarin, gua tuh selalu bilang bahwa Haram ini bagus suaranya. Gua nggak bisa mencela atau mengkritik suaranya Haram. Cara nyanyinya juga bagus banget menurut gua. Pronunciation-nya juga bagus banget. Cuman kayak ada yang ketahan dari Haram. Gua nggak tahu kenapa, dia kayak kurang pede. Jadi ketika menyampaikan atau menyanyikan sebuah lagu itu bagus, tapi kayak masih bisa lebih bagus nih si Haram gitu. Dari kemarin-kemarin itu dulu. Kalau coba tonton ulang review-review gue sebelumnya, pasti gue ngomong gitu kalau untuk Haram. Di sini Haram membuktikan bahwa ketika dia mengeluarkan semuanya, kelar, bagus banget Haram. Gue di penampilan Haram ini yang bener-bener kayak gitu, apalagi yang pas dia falset, wing, kata gue, wah gila. Ekspresi gua waktu nonton pertama kali persis kayak Hun sama Yoon winner ketika nonton si Haram ini. Bagus banget. Haram ini cara atau style nyanyinya mirip-mirip sama diva-divanya Amerika di tahun 80-90 kayak Mariah Carey, Whitney Houston. Lu kalian dengerin ya, Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey. Nyanyi yang kayak apa bahasanya ya?
yang asik sendiri, yang paham banget lagu, yang asik sendiri, dia bisa nyanyi bisik-bisik, bisa nyanyi nada tinggi, terserah dia gimana caranya dia nge-improve itu lagu, dan itu yang dilakukan sama Haram di sini, dan bagus banget tuh, gue bilang tuh sampai gue nggak tahu mau ngomong apa lagi, bukan bagus banget ya, bagus banget Haram di sini, bagus banget. Gue udah kayak anjrit, ini bocil ini. Kalau nggak salah Haram kelahiran 2007 kan, kata gue kok bisa dia nyanyi sebagus ini. Ini kalau Haram ikut Indonesian Idol juara 1 ini langsung, percaya sama gue sampai mikir gue sampai mikir kayak gini ya. Kalau sampai kan idol K-pop tuh udah sering tuh ke Indonesia terus cover lagu Indonesia. Haram ini menurut gue punya cara bernyanyi yang mirip-mirip sama Mahalini. Menurut gue Mahalini, tahu kan kalian yang mantan idol juga. Gue bahkan kalau Haram sampai cover lagu Indonesia, gue minta Haram mengcover lagu Sialnya Mahalini. Sialnya ku bertemu. Gue yakin bakal bagus banget. Haram nih, inilah Haram yang dari kemarin aku tunggu-tunggu dari kamu, nak. Dari yang kemarin-kemarin gue bilang tuh Haram mbak nyanyinya bagus tapi kayak ada yang ketahan. Di sini dia kayak ngelepas semua yang nahan dia, ngelepas semua bebannya, dan gila, falsetnya, nada rendahnya, ritme lagunya, temponya gitu, wah gila. Pokoknya ini penampilan Haram nih super duper sempurna sih buat gue merinding, kata gue. Haram bagus banget, dah mantap jiwa. Dan peserta terakhir yang tampil adalah Ahyeon. Yap, seperti yang kita semua ketahui, di semua teasernya Baby Monster ini, Ahyeon itu udah di present as ace gitu, sebagai ace atau all rounder, dan di sini lagi-lagi Ahyeon di present sebagai ace, dan mungkin karena itu dia juga ditaruh di akhir. Wajib bener-bener dari awal kayak nge-push atau memperlihatkan banget bahwa Ahyeon ini adalah member Baby Monster yang bener-bener hebat, multitalenta, bisa semuanya, nyanyinya bagus, narinya bagus, rapnya bagus, dia bener-bener excellent gitu. Dan kalau kalian lihat di review gua 2 episode sebelum ini, ketika sebelum mereka tampil satu-satu, ketika mereka masih ngerekam atau latihan nyanyi lagu untuk tampil ini yang di studio, yang Yusuk akhirnya datang tiba-tiba, si Ahyeon ini milih lagu I Did It kan. Lagu yang gue bilang di 2 review gue sebelumnya itu adalah, ini lagu susah banget. Ini adalah lagu yang bagus ketika lagunya udah jadi, ketika lagunya udah diedit, udah di mixing, udah dapat autotune, baru jadinya bagus gitu. Karena ini adalah lagu-lagu DJ gitu, tipe lagu DJ. Tapi Ahyeon mampu menyanyikan waktu itu potongannya sedikit dengan sangat baik gitu. Ini padahal lagu susah banget gitu. Ahyeon kayak kembali menunjukkan bahwa ya Ahyeon ini kayak mesin gitu. Lagu yang enaknya cuman kalau udah diedit gue bisa nyanyiin langsung gitu. Sama kayak waktu dia nyanyiin lagu Gone-nya Rose yang Go itu kan sebenarnya bagusnya kalau udah diedit gitu. Rose aja bahkan jarang nyanyiin versi asli yang gitu. Dia dibantai sama Ahyeon gitu. Ahyeon tuh mampu melakukan itu. Ahyeon tuh benar-benar menunjukkan kalau gue bisa semuanya gitu. Tapi ternyata setelah mendengarkan Ahyeon nyanyi di studio itu, Yang Hyunsuk bilang bahwa lagunya Ahyeon ini salah, harus diganti. Inti dari omongan Yang Hyunsuk itu adalah bahwa katanya lagu yang dipersiapkan Ahyeon I Did It itu adalah lagu yang penuh di awal, terlalu banyak yang diperlihatkan Ahyeon di awal, sehingga di akhir terasa kosong. Maksudnya gimana bang? Ini yang mesti kalian paham ya. Kenapa kalau lo dengerin lagu, awal tuh lagu tuh tenang, biasa, nanti di akhir baru banyak nada tinggi, banyak adlibs. Karena lagu itu grafiknya tuh harus begini. Awal-awal biasa aja, makin ke akhir harus makin nendang supaya orang mau denger sampai akhir gitu. Nah, menurut Yang Hyunsuk, Ahyeon kayaknya menunjukkan betapa hebatnya dia di lagu ini dengan di awal-awal dia mungkin kasih rap juga, dia kasih nada tinggi juga. Jadi begitu udah mau menjelang akhir lagunya jadi terasa hampa karena semua kehebatan Ahyeon udah Ahyeon gas dari awal lagu gitu. Dan makanya Yang Hyunsuk bilang bahwa dia pingin Ahyeon ganti lagu. Akhirnya Ahyeon emang ganti lagu kan gitu. Dia diajak ngomong sama produser-produser yang lain sampai sempet nangis gitu. Nah ini yang mesti kita sorotin dari Ahyeon. Kalau kalian lihat waktu Ahyeon nampilin lagu Gone bersama siapa waktu itu, Parita ya, sama Ruka gitu. Komentarnya Suhyun Akmu itu adalah bahwa dia kaget bahwa Ahyeon bisa bekerja sama dengan baik sama timnya. Karena Ahyeon ini, kata Suhyun di situ, Suhyun mengisyaratkan bahwa Ahyeon ini adalah anak yang sangat multitalenta dan ambisius, sehingga dia selalu ingin terlihat menonjol ketimbang yang lain gitu. Nah, dia kaget waktu penampilan Gone,
Ahyun benar-benar akhirnya bisa ngalah sama teman-temannya dan akhirnya tampil sebagai grup sehingga mereka bisa menyanyikan lagu Gone-nya Rose itu dengan sangat baik gitu. Dan di sini karena ini adalah penampilan individu, maybe Ahyun kembali menunjukkan bahwa dia pengen nunjukin kalau gue bisa semuanya, gue bisa rap, gue bisa nyanyi, gue bisa nada tinggi, gue bisa nada rendah. Makanya dia memilih lagu sesulit I Did It itu. Dan ketika Yang Hyunsuk mendengarkannya, Yang Hyunsuk bilang nggak bisa, nih anak terlalu pingin nunjukin semuanya, malah jadi bumerang buat dia. Itulah hebatnya seorang produser, guys. Tahu bahwa nggak boleh begini. Ini kan kalau lo kayak gini lo bunuh diri sendiri gitu, malah lo nanti kalah dibanding yang lain karena lo terlalu too much pingin kelihatan keren. Sehingga akhirnya Ahyun itu menyanyikan lagu Charlie Puth Dangerously katanya gitu. Dan di sini lucu, Ahyun diperlihatkan beberapa kali latihan dan masih ada salah-salahnya, masih ada false-false-nya gitu. Ahyun bahkan di sini terang-terangan ngomong bahwa lagunya tentang cinta yang menggebu-gebu dan lain-lain, tapi aku aja nggak ngerti cinta gitu ya. Kita kadang-kadang tertipu dengan skillnya yang segitu hebat, dengan stage presence yang segitu bagus. Kita kadang-kadang ngerasa Ahyun ini udah dewasa, padahal Ahyun kalau nggak salah kelahiran 2007, umurnya baru 15 di sini, secara internasional 14-15 gitu. Sekarang umurnya baru 15 harusnya, berarti 15 mau ke 16. Berarti di sini tuh umurnya baru 14-13 kalau secara internasional gitu. Maksudnya emang masih anak-anak gitu. Tapi karena skillnya yang dewa itu kadang-kadang kita lupa kalau dia ini masih anak-anak. Tapi penampilan Ahyun akan ditampilkan besok gitu. By the way, ada sedikit yang mau gue omongin soal peran Yang Hyunsuk untuk menekan ego trainer yang ace ini gitu ya. Gua nggak tahu apa yang akhirnya bisa dilakukan Yang Hyunsuk ke Jennie misalnya atau ke CL gitu. Tapi Yang Hyunsuk pernah menunjukkan ini bahwa memang ada salah satu yang buruk dari atau yang bisa merusak sebuah grup, guys, adalah ketika ada satu orang yang merasa egois atau merasa jago sendiri di antara teman-temannya gitu. Itu bisa ngerusak grup banget gitu. Dan itu pernah terjadi gak? Pernah. Ini bukan merusak grup konteksnya ya, tapi merasa jago. Dan itu pernah terjadi sama siapa? Sama ultimate bias gue sendiri, G-Dragon Big Bang. Dan ini Yang Hyunsuk yang berhasil menghandle-nya. Sedikit cerita aja nih biar kalian juga pada paham gitu. Untuk yang sekarang lu suka banget Ahyun misalnya, gue juga suka Ahyun nih. Ahyun keren, ngefans sebagai Ahyun karena Ahyun ini adalah ace. Tapi dia memang harus bener-bener di tone down untuk tidak terlalu merasa menonjol gitu. Seperti apa yang dilakukan Yang Hyunsuk ketika G-Dragon baru debut. Jadi buat kalian sedikit cerita doang nih, dengerin aja ya. Big Bang itu debut tahun 2006 sampai 2007, hampir setahun penuh itu Big Bang tuh berkali-kali comeback dengan lagu yang diciptakan oleh produser-produsernya YG. Saat itu Big Bang belum menciptakan lagu sendiri, G-Dragon belum menciptakan lagu untuk Big Bang gitu. Berkali-kali comeback, Big Bang gak kunjung sukses waktu itu. Maksudnya ya mediocre aja gitu. Bahkan member Big Bang pernah cerita kalau setiap kali mereka comeback ke acara musik, staff-staff acara musik tuh sampai kasihan karena mereka ngelihat Big Bang ini comeback mulu tapi gak laku-laku gitu. Atau gak besar-besar namanya ketika itu. Padahal lagunya udah enak loh. Kalau gue suka tuh lagu-lagu di era itu ada La La La, ada We Belong Together dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya di tahun 2007, setahun setelah Big Bang debut dan tidak menemukan kesuksesan, G-Dragon itu, ya kita semua tahu G-Dragon itu adalah ace, all-rounder. Dia bisa nyanyi, dia bisa nge-rap, dia bisa nari dengan baik gitu. Dia juga leader Big Bang gitu ya. Akhirnya dia ngomong ke Yang Hyunsuk dia mau debut solo. Bayangin Big Bangnya belum gede, dia bilang dia mau debut solo. Bukan keluar dari Big Bang ya, tapi dia mau Big Bang tapi juga solo gitu. Dia bilang dia mau debut solo. Akhirnya dia ngasih lagu ciptaannya Lies God Jimal ya. I'm so sorry but I love you. Itu adalah lagu ciptaan G-Dragon yang dikasih ke Yang Hyunsuk. Terus Yang Hyunsuk bilang, langsung ditolak sama Yang Hyunsuk. Lu kagak boleh solo, orang Big Bang-nya belum jalan, ngapain lu mau solo gitu. Tapi G-Dragon ngotot, gua pengen solo, kata G-Dragon. Nih, gua udah ada lagunya nih, dengerin gitu. Didengar sama Yang Hyunsuk. Tahu apa yang dilakukan Yang Hyunsuk? Oke, gua rilis nih lagu. G-Dragon udah seneng, tapi jadiin lagu ini lagu Big Bang, bisa dinyanyiin sama berlima. Boom, gak tuh Yang Hyunsuk. G-Dragon yang waktu itu nyiptain lagu Lies buat dirinya sendiri sebenarnya, tiba-tiba kalau emang mau rilis lagu itu jadiin buat lagu Big Bang. Akhirnya dikulik sama GD buat bisa dinyanyiin berlima. Akhirnya rilislah lagu Lies untuk mereka berlima, dinyanyiin sama member Big Bang berlima, dan pecah berantakan waktu itu sampai dapat Song of the Year di tahun itu. Dan itulah titik awal mula Big Bang akhirnya jadi besar banget sebesar sekarang, dikenal di Korea, comeback selalu berhasil. Itu titik mulanya dari lagu Lies, lagunya G-Dragon yang awalnya sebenarnya itu untuk lagu solonya G-Dragon diciptain sama GD. Tapi Yang Hyunsuk bisa nge-tone down G-Dragon gitu. Namanya G-Dragon waktu itu masih muda,
umurnya masih belasan gitu, baru debut masih punya ego. Gue bisa kok sendiri, nggak mesti sama grup juga. Kalau grup gue nggak jalan, gue bisa sendiri nih yang bikin nama gue jadi gede gitu. Ditonton sama yang langsung bek, ini lagu buat berlima, bikin buat berlima, jadi pecah berantakan. Nah itu yang dulu berhasil dilakukan Yang Yusuf ke G-Dragon. Mungkin Yang Yusuf juga berhasil melakukan itu ke CL atau ke Jennie misalnya. Kita tahu Jennie tuh paket lengkap kan gitu, tapi Jennie nggak pernah terasa terlalu menguasai Blackpink, karena Blackpink itu malah terasa empat-empatnya jalan. Kalau Jennie kan kita tahu mampu semuanya dengan sangat baik sebenarnya. Kalau Jennie mau, mungkin waktu itu dia bisa terlihat melejit sendiri di antara member Blackpink, karena dari awal Jennie kayak diplot sebagai S kan gitu, tapi nggak kayak gitu. Blackpink terlihat bersinar empat-empatnya karena itu nggak boleh, orang tuh nggak boleh ego gitu. Nah Ahyeon ini lagi kayak egonya diturunin sama Yang Yusuf, dan gue seneng banget gitu, dan ini akan jadi pelajaran besar untuk Ahyeon. Percaya sama gue, Ahyeon kedepannya bakal keren banget.